Assalamualaikum. Uni, langsung saja Uni untuk menghemat waktu. Waalaikumsalam. Ya Hairul, terima kasih. Ratu Rimba itu ternyata orang Minang. Nama Syamsiah Fakih tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia. Walau hakikat pemerintah British berusaha untuk menghapus namanya dari lipatan sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia. Partai Awas Angkatan Wanita Sadar, yang dipimpinnya dibubarkan oleh pihak British pada tahun 1948. Begitu juga dengan Partai API, Angkatan Pemuda Insaf, yang dipimpin Ahmad Bustamam, suami kedua Syamsiah Fakih, juga berdarah Minangkabau. Partai API juga dianggap partai terlarang oleh pihak penjajah British. Tekanan hebat dari penjajah British terhadap PKM yang dilabel sebagai pemberontak, memaksa Syamsiah Fakih dan rakan-rakannya melarikan diri ke dalam hutan, di Lubuk Kawah Temerloh Pahang, sebagai gerilya bersenjata. Oleh rakan-rakan seperjuangan Syamsiah Fakih digelar Ratu Rimba Malaya, karena beliau seorang wanita yang tangguh, cekal dan berani. Syamsiah pernah sesat sendirian di dalam hutan terpisah dari pasukannya dalam keadaan tiada bersenjata. Cita-cita perjuangan Syamsiah Fakih dengan rakan-rakannya hanya satu, yaitu memerdekakan Malaya dari penjajahan British. Sedangkan untuk menentang penjajah British memerlukan semangat juang yang tinggi, keberanian yang juga harus disertakan dengan kelengkapan perang, seperti senjata, dan satu-satunya partai yang bersenjata di tanah Melayu ketika itu hanyalah PKM, Partai Komunis Malaya, yang dipimpin oleh Chin Peng. Dampak dari pembubaran Awas partai pimpinannya membuatkan Syamsiah Fakih harus bergabung dengan Resimen ke-10 yang merupakan cabang Melayu dalam Partai Komunis Malaya. Jika kemerdekaan Malaysia diperoleh dari perang, menentang penjajah British sebagaimana Indonesia mengusir Belanda juga dengan perang, sudah tentu ideologi atau dasar negara Malaysia tidak terlepas dari pengaruh komunis, sebab partai PKM adalah lokomotifnya perjuangan. Terlalu panjang untuk diceritakan kisah perjuangan Syamsiah Fakih ini dalam menuntut kemerdekaan Malaysia. Sayang sekali untuk mengangkat nama Syamsiah Fakih menjadi salah seorang pahlawan kemerdekaan Malaysia mengundang pro dan kontra oleh karena pihak British melabel PKM sebagai pemberontak. Menurut cerita orang tua-tua di sini, sebenarnya banyak pemuda Melayu yang bergabung dengan PKM dan sama-sama berjuang menuntut kemerdekaan. Bergabung dengan Partai Komunis bukan berarti mengamalkan ideologi komunis yang anti Tuhan. Setelah Malaysia merdeka, Partai Komunis Malaya tetap menjadi partai terlarang dan banyak di kalangan pejuang yang dulunya bergabung dengan PKM tidak kembali lagi ke tanah air. Ada yang menetap di luar negara seperti di selatan Thailand, ada yang menjadi guru mengaji di sana, ada juga yang menjadi imam masjid hingga tutup usia di negara Gajah Putih itu. Perjanjian damai antara PKM dengan pemerintah Malaysia pada tahun 1989 adalah pintu terbuka untuk mereka pulang ke tanah air. Syamsiah Fakih menghabiskan usia mudanya di Tiongkok. Beliau kembali ke Malaysia pada tanggal 23 Juli tahun 1994 dan meninggal pada tanggal 20 Oktober tahun 2008. Oke Uni, mantap. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Hairul.
Di usia remajanya, Syamsiah Fakih pernah belajar di Tawalib Padang Panjang atau Diniah Putri Padang Panjang. Tamat dari Diniah Putri, dia kembali ke Malaya. Sebagai orang Minang, kita patut bangga dengan suku kita. Ternyata putra-putri terbaik Minangkabau tercatat dalam sejarah, bukan saja di tanah air, namun juga di negara orang seperti Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan sampai ke Filipina. Beberapa tokoh pejuang kemerdekaan Malaya berdarah Minangkabau yang tercatat dalam sejarah seperti Aisyah Ghani, Letnan Adnan Saidi, Syamsiah Fakih, Ahmad Bustamam, dan lain-lain. Mereka semua telah mengangkat nama orang Minang lebih tinggi setingkat. Perbedaan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Partai Komunis Malaya (PKM) menurut saya adalah PKI pengkhianat atau pemberontak kepada negara Republik Indonesia yang sah. PKM pemberontak kepada penjajah British untuk menuntut kemerdekaan Malaysia. Oke bro, terima kasih karena telah menonton video ini. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika ada yang bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.